Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salah wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal musannifin al mukhlisin. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fanattabi'una ahsana wa ba'du. Jamaah daurah hadis Arba'in An-Nawawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita, sanak saudara kita, orang-orang yang kita kenal yang beragama Islam diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-8, melanjutkan daurah hadis yang kemarin sudah bahas hadis yang ke-7. Hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-8. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Arba'in ke-8, daurah hadis Arba'in Nawawi, Mahat Al-Abrar, Cakung Barat, Jakarta Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi bisanadina al-muttasili ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Aku diperintahkan untuk saling memerangi manusia hingga mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mendirikan salat serta memberikan zakat. Apabila mereka melakukannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka atau hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang kehormatan seorang muslim. Muslim itu akan berada tanggungannya, jaminannya di tangan Allah selama dia bersyahadat, dia salat, dan dia zakat. Seperti biasa, sebelum kita membahas tentang matan hadisnya, kita akan membahas tentang biografi perawinya. Dan ternyata biografi perawinya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma at-Taraddi atau radhiyallahu anhuma, namanya at-Taraddi. Kalau la ilaha illallah namanya tahlil, kalau subhanallah namanya tasbih, kalau Allahu akbar takbir, kalau la haula wala quwata illa billah hauqalah, kalau radhiyallahu an namanya taraddi. Radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, hanya satu orang. Kalau radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena namanya saja jelas, Ibnu Umar, berarti anaknya Umar. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Abdullah bin Umar yang masuk Islam ketika masih kecil, ketika masih di Mekah, dan biografi beliau alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan yang ketiga. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan matannya. Dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk
memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan yang harus difahami kita sebagai orang-orang yang mempelajari hadisnya Nabi Muhammad. Yang pertama, dari redaksi di atas. Apa itu redaksinya? Redaksinya, aku diperintahkan oleh Allah. Dari redaksi hadis di atas bahwa yang boleh memulai peperangan adalah Rasulullah saja. Umirtu, aku diperintahkan, langsung yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, karena perintah dan tugasnya langsung dari Allah, maka yang boleh melakukan peperangan, yang boleh memulai peperangan, itu legalitasnya berada di tangan Rasulullah, dan ini merupakan khususiyah, kekhususan, atau hak istimewa yang hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ada namanya khususiyatun Nabi, hak istimewanya Nabi, kekhususannya Nabi. Yang kemarin sudah pernah kita singgung. Apa itu khususiyahnya Nabi? Di antara khususiyahnya Nabi yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya, yang pertama, beliau menikah lebih daripada 4. Kita umatnya nggak boleh nikah lebih daripada 4. Kemudian beliau puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nyambung, hari ini puasa, kemudian maghribnya nggak buka, malamnya nggak makan, diteruskan hingga hari berikutnya. Itu tidak boleh dilakukan oleh umatnya Nabi, hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah. Itu namanya khususiyah. Juga memulai peperangan. Perang itu boleh dimulai atau tidak, itu berada di atas komandonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh melakukan peperangan kecuali atas izinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa hadis ini banyak sekali disalahartikan oleh beberapa kelompok yang radikal. Dengan hadis ini mereka berdalil dan berdalih bahwa Islam itu boleh membunuh. Islam itu boleh menumpahkan darah. Islam itu boleh untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ekstrim. Ini seperti ISIS ya kemarin itu, ya Allah. Kalau kita lihat ulang video-videonya di YouTube, itu bukan ajaran Islam. Menangkap orang-orang yang sama-sama Islam, bahkan waliyadzubillah, kemudian naudzubillah min dzalik, digorok lehernya, kemudian di hadapan video dengan bangga dan sambil mengucapkan takbir. Sekali lagi saya ucapkan dan utarakan, itu bukan ajaran agama Islam. Islam itu agama yang salam, agama yang damai. Maka ini perlu kita luruskan. Kenapa kok mereka bisa melakukan hal-hal yang sifatnya sangat ekstrim? Yang pertama, mereka salah dalam memahami sabdanya Nabi Muhammad. Jangankan memahami sabda Nabi Muhammad, kita nih kalau kita baca puisi itu kadang-kadang ada yang kita nggak ngerti tuh puisi. Kenapa? Karena kita tidak belajar ilmu bahasa Indonesia yang baik. Juga dalam bahasa Arab, kadang-kadang seseorang tidak bisa mengerti apa yang terkandung, apa perbedaan-perbedaan dalam bahasa Arab, tidak mampu menerjemahkannya, akhirnya salah menafsirkannya. Kalau dalam kaidah bahasa Arab itu satu huruf nambah itu beda arti. Kemarin itu yang sering kita bahasakan itu Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim itu penyayang, tapi kalau Ar-Rajim itu artinya terlaknat. Kan bedanya cuma ada di titik. Ar-Rahim dengan Ar-Rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bedanya cuma di sini, di titik. Yang ini enggak ada titik. Tapi ini artinya penyayang, yang ini artinya terlaknat. Artinya apa? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya satu titik, bertambahnya satu huruf, atau berbedanya satu harokat di dalam bahasa Arab itu bisa merubah makna. Merubah makna. Beda nanti kalau rubah makna berarti merubah hukum.
Orang-orang ekstremis salah memaknai hadis ini. Kalau dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara qatala dengan qatala. Kalau qatala begini, qatala, enggak panjang qafnya. Ada lagi qatala. Dalam hadis itu qatala, bukan qatala. Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk apa itu perbedaan antara qatala dengan qatala. Kalau qafnya panjang, kalau qatala itu artinya saling memerangi. Kalau saling memerangi itu tidak terjadi kecuali kita diserang duluan. Kalau qatala itu langsung boleh menyerang, boleh boleh menyerang lebih dahulu, kemudian juga boleh diserang baru nyerang. Itu kalau qatala. Qatala itu lebih umum. Tapi qatala itu lebih khusus. Artinya kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh menyerang terlebih dahulu kalau kita tidak diserang. Nah, ini salah paham nih orang-orang. Oh, orang-orang akhirnya nyerang ini, ngelakuin ini, membabi buta, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya tidak diajarkan oleh Islam, merusak ini, merusak itu, dan seterusnya. Ini salah kaprah. Kita dulu diperangi, baru kita melawan balik. Nggak boleh tuh kita langsung kita menghajar duluan, itu nggak boleh dalam Islam. Tidak diperkenankan. Kenapa? Lihat poin yang terakhir. Dalam hadis redaksinya qatala yang artinya saling berperang. Yang bermakna ada pemicu untuk berperang. Kita diperangi duluan, kita disakiti duluan, kita dihina duluan, kita dimaki duluan, baru kita boleh membela diri kita. Dan pemantik peperangan mesti berada di pihak lawan, bukan dari pihak kita. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang defense. Kita nih agama yang kalau kita diserang baru kita boleh nyerang balik. Nggak boleh kita nyerang duluan. Itu bukan agama Islam. Baik. Ajaran seperti itu. Kita akan lanjutkan. Nah, memang apa sih penyebabnya? Penyebab ada hadis ini, penyebab Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis ini. Jadi ini mesti kita paham. Kalau dalam Quran ada namanya asbabun nuzul. Quran itu asbabun nuzul. Misalnya sebab-sebab surat Al-Fatihah diturunkan, kenapa? Sebab-sebab surat Al-Ikhlas diturunkan, apa penyebabnya? Sebab diturunkan surat Yasin ayat sekian, apa penyebabnya? Jadi ada indikasi yang membuat Al-Quran itu diturunkan dari langit bumi. Ada juga penyebab atau faktor Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sabdanya. Namanya asbabul wurud. Kalau dalam Quran namanya asbabun nuzul. Kalau dalam hadis asbabul wurud. Nah, kalau dalam ilmu Quran penyebab ayat turun disebut dengan Quran ya. Ayat salah, ini salah. Ini bukan asbabun wurud tapi asbabun nuzul. Ini salah. Kalau dalam hadis disebut dengan asbabul wurud. Itu perbedaannya. Jadi sama-sama asbab. Asbab itu diambil dari sabab. Sabab itu ya penyebab. Sebab nuzul dengan sebab wurud. Itu yang pertama. Asbabul wurud atau sebab munculnya hadis ke-8 adalah, jadi setelah hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah, ada sahabat yang masih menetap di Mekah. Siapa itu? Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Miqdad bin Aswad, ada sahabat Qudamah bin Maz'un. Mereka merasakan intimidasi yang sangat parah yang dilakukan oleh kaum kafir kepada mereka, kepada kaum muslim yang waktu itu masih di Mekah. Akhirnya salah satu daripada mereka, yaitu Abdurrahman bin Auf, minta izin ke Rasulullah SAW, ya Rasul, kami ini di Mekah, kami merasakan intimidasi yang sangat kuat dari kaum kafir. Bolehkah kita melawan balik ya Rasulullah? Awalnya Rasulullah itu nggak mengizinkan. Rasulullah bilang begini, kufu aidiyahum, udah tahan aja, tahan aja. Fa inni lam u'mar biqitalihim. Sesungguhnya aku
kata Nabi, sesungguhnya Rasulullah tidak pernah diutus untuk menyakiti orang lain. Itu yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah yang kita sebut dengan rahmatan lil alamin. Namun karena desakan-desakan dari para sahabat, mungkin para sahabat tidak kuat menahan cacian, menahan makian, menahan sikap yang tidak baik dari kaum kafir. Akhirnya Rasulullah bilang, ya sudah, perangi mereka jika, ini ada jikanya. Jika mereka yang memulai duluan, kalau mereka mulai duluan, tidak apa-apa. Qatalahum, panjang ya. Qatalahum, perangi mereka, bukan uqtulhum, bukan bunuh mereka atau perangi mereka langsung. Bunuh mereka, bukan bunuh, tapi perangi mereka. Itu agak sedikit beda antara perangi dengan bunuh. Bukan sedikit beda, banyak perbedaan. Baik. Kan berarti demikian ada beberapa waktu yang tidak diperkenankan perang. Oke, Rasulullah bilang boleh perangi mereka, boleh melawan mereka. Tapi syaratnya kalau di bulan haram itu kita tidak berperang. Apa itu bulan haram? Bulan haram itu ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian uh, bulan Rajab. Itu bulan-bulan yang diharamkan dalam Islam untuk melakukan peperangan. Ya. Jadi kita tahu bahwa asbabul wurudnya itu ternyata ada hadis ini boleh memerangi karena kaum muslimin pada saat itu, pada saat di Mekah itu diperangi duluan oleh kaum kafir Quraisy. Maka kita boleh membela diri kita. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, memerangi orang yang belum masuk Islam sampai mereka mengucapkan syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk orang yang ingin masuk Islam. Baik. Dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, la-nya panjang. La ilaha illallah. Maka 4.000 dosanya akan Allah hapuskan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sesungguhnya seorang hamba jika mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Sebanyak 70.000 kali akan dihindarkan dari api neraka. Wah, kita ini insya Allah sudah banyak sekali mengucapkan la ilaha illallah dari kecil. Makanya nenek-nenek tuh kalau udah kesandung la ilaha illallah, kaget mengucapnya la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. Itu salah satu bentuk tauhid kita, spontanitas tauhid dalam hati kita. Ya udah lisan mengucapin la ilaha illallah. Sesungguhnya seorang hamba jika mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan memberikannya pahala seperti jumlah orang kafir dan kafirah yang ada di muka bumi ini. Ada orang non-muslim, masuk muslim, jadi mu'allaf, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala seperti banyaknya orang non-muslim yang ada di dunia ini. Misalnya orang non-muslim 6 miliar, misalnya, maka dia mendapatkan pahala 6 miliar, bayangkan. Luar biasa. Pahalanya 6 miliar. Ini faidah orang-orang yang masuk Islam. Taib. Diriwayatkan bahwa surga itu berbicara pada ahlul la ilaha illallah. Jadi surga itu nanti akan bercakap-cakap sama kita. Jadi surga itu kan makhluk. Neraka itu juga makhluk. Jadi surga itu bisa bicara, neraka juga bisa bicara. Sebenarnya kalau kita mau sadari bahwa semuanya juga bisa berbicara. Hewan bisa berbicara. Tanah bisa berbicara. Angin bisa berbicara. Udara bisa berbicara. Sayangnya kita tidak bisa memahami komunikasi mereka, bahasa mereka kita nggak paham. Akhirnya adalah nabi yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala memahami bahasanya mereka, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihi salam, bisa memahami bahasa angin, bisa memahami bahasa tanah, bisa memahami bahasa binatang dan seterusnya. Itu untuk menunjukkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini bertasbih. Jadi orang hamba Allah itu pasti bertasbih. Setiap yang berbicara itu pasti bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tasbih itu tidak bisa dilakukan kecuali dia bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Di poin yang terakhir ada kisah uskuf. Usukuf itu ternyata bahasa Arab. Uskuf. Ya. Uskuf itu jadi Al-Imam Muhammad itu pernah melihat uskuf tawaf di Mekah, tawaf di antara Ka'bah, kemudian Imam Muhammad itu tanya,
Uskuf, kenapa kok antum bukannya pemimpin kaum Nasrani? Kenapa antum malah tawaf gitu? Apa kisahnya antum bisa bisa pindah ke dalam Islam? Akhirnya Uskuf itu cerita bahwa Uskuf itu pernah melakukan perjalanan dengan beberapa kelompoknya, kemudian naik perahu dan perahunya itu kena hantam gelombang. Akhirnya hantam gelombang, qadarullah nih Uskuf bisa berenang dari ujung sampai terdampar di sebuah pulau. Nah, di pulau itu ternyata dia merasakan ada buah yang manisnya itu lebih manis daripada madu diceritakan. Kemudian lembutnya itu lebih lembut daripada keju, lebih lunak daripada keju. Nah, di pulau itu ada sungainya. Ini masya Allah, pulau ada sungainya. Ini jarang sekali terjadi. Pulau ada sungainya. Kemudian sehari berlalu, nih Uskuf ngerasa gelisah, nggak enak hati kan itu ya, nggak enak hati. Orang tuh kalau kita akan ceritakan kenapa Uskuf ini hatinya merasa nggak enak. Kemudian dia nggak mau tidur di bawah, akhirnya dia naik ke pohon, dia tidur di atas pohon. Malamnya itu dia ngelihat sesuatu yang sangat luar biasa. Malamnya itu dia ngelihat ada satu hewan yang sangat besar, kemudian hewan itu ada di atas air, mungkin paus kali ya. Hewan itu ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian artinya itu gini. Abu Bakar menemani Nabiullah, Umar Al-Faruq sang penakluk, Utsman yang terbunuh syahid dalam rumahnya, Ali pedang Allah atas kaum kafir. Semoga laknat Allah yang maha perkasa lagi agung diberikan kepada pembenci mereka, dan tempat pembenci itu adalah neraka yang menjadi tempat tinggal terburuk. Jadi itu si Uskuf itu dengerin hewan itu berkali-kali ngucapin itu, berkali-kali ngucapin itu, berkali-kali ngucapin itu. Oh, ternyata itu bukan hewan paus. Ternyata itu hewan kepalanya kayak burung unta. Wajahnya wajah manusia. Kakinya kaki unta, kaki unta. Kemudian punya ekor, ekornya seperti ekor ikan. Ini uskupnya ini lari, akhirnya eh, lari ketakutan, lari kencang. Kemudian hewan itu ngomong, Kif, berhenti. Kalau nggak berhenti, kamu bakal celaka. Akhirnya uskupnya ini berhenti. Kemudian hewan itu bilang, agama mau apa? Agama saya Nasrani, kata uskup itu. Celaka engkau, kembali ke ajaran agama yang lurus. Maka aku akan menyelamatkanmu dari kawasan bangsa jin di sini. Tidak ada yang selamat dari mereka kecuali mereka yang beragama Islam, kata hewan itu. Akhirnya uskup bertanya, bagaimana cara masuk Islam? Kemudian, anta syahada an la ilaha illallah, kamu syahadat. Kemudian udah ngucapin syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, sempurnakan Islammu dengan mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Udah uskup itu bilang, ya sudah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, saya mencintai Utsman dan saya mencintai Ali. Itu. Kemudian uskup berkata, siapa yang memberitahumu tentang Islam? Kemudian hewan itu berkata, segolongan dari kami datang kepada Rasulullah dan mendengarkan Rasulullah bersabda, jika hari kiamat terjadi, surga berkata dengan bahasa yang fasih, ya Tuhanku, engkau telah berjanji meninggikan tiang-tiangku. Jadi surga itu tiangnya besar sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah aku tinggikan tiang-tiangmu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan aku hiasi dirimu dengan Hasan dan Husain. Hasan Husain itu cucunya Nabi Muhammad SAW, cucu yang paling disayangi sama Nabi Muhammad SAW. Kata firman Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Rasulullah SAW, kulla as'alukum mawaddatan illa fil qurba, kata Nabi Muhammad, aku tidak minta sama kalian kecuali kalian berbuat baiklah sama keturunan-keturunanku, kata Rasulullah SAW. Yang dimaksud di sini adalah Fatimah dan cucunya beliau yaitu Hasan dan Husain. Kemudian hewan itu berkata, adakah engkau ingin menetap di sini atau kembali kepada keluargamu? Kemudian kata uskup itu, ya sudah, saya pengen kembali ke keluarga saya nggak betah di sini. Tunggu sebentar, kata hewan itu, nanti bakal ada orang datang. Ternyata qadarullah ada perahu datang, akhirnya itu dia dia pulang. Dari perahu itu semua agamanya adalah Nasrani. Akhirnya si uskup itu
ditanya kenapa kau bisa terdampar di pulau ini, diceritakanlah kisah ini, akhirnya semua orang yang ada di perahu itu bersyahadat syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kisah tentang syahadat. Itu kisah nyata. Kemudian dalam hadis itu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Sholat adalah penghapus dosa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sholat itu diumpamakan seperti mandi. Bayangkan kalau kita mandi sehari 5 kali, apakah badan kita kotor atau tidak? Pasti bersih. Begitu juga kalau seandainya kita sehari semalam sholat 5 waktu, sudah insya Allah bisa dipastikan bahwa jiwa kita itu akan bersih. Selama apa? Selama kita memenuhi rukunnya, syaratnya, adab dalam sholatnya. Gitu. Kemudian yang kedua zakat. Zakat merupakan kunci kekayaan. Orang yang pengen bayar zakat itu berarti Allah sudah menggerakkan takdirnya Allah. Ini orang bakal jadi orang kaya. Kaya raya, materi, dan hatinya juga kaya. Pertama, kalau orang zakat itu pasti orang yang punya duit. Orang yang pengen zakat itu berarti orang yang punya iman dalam hatinya. Jadi kalau pengen kita jadi orang kaya, ya udah ya Allah saya pengen zakat ya Allah. Kalau kita udah ada niat dalam hati kita ya Allah saya pengen zakat itu pasti insya Allah akan digerakkan diri kita untuk menjadi orang kaya. Kemudian orang kaya, gimana sih trik menjadi orang kaya? Yang pertama ya udah, yang pertama itu kalau pengen jadi orang kaya harus bayar zakat. Kemudian kalau kita pengen jadi orang kaya, banyak-banyak silaturahim. Kemudian kalau kita pengen jadi orang kaya, kunjungi fakir miskin. Jangan kunjungin doang, kunjungin diliatin gitu. Ngapain kerjain fakir miskin? Enggak. Maksudnya di sini kunjungin, kemudian kasihlah hadiah, kasihlah beras, kasihlah makanan, sembako dan seterusnya. Kemudian yang keempat, jangan sekali-kali kita menolak orang-orang yang sudah datang ke kita kemudian meminta. Itu orang minta-minta ya kasih. 2.000 itu nggak bakal bikin kita miskin kok. 1.000 rupiah yang kita kasih ke orang yang minta itu nggak bakal membuat kita miskin. Yang miskin itu kadang-kadang hati kita. Itu. Yang miskin adalah hati kita. Bahwa harus kita sadari kita juga selalu minta. Selalu minta kita. Minta sama siapa? Bedanya kita mintanya sama bos atau mintanya sama teman atau mintanya sama ya bahkan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala setiap hari, maka hambanya Allah minta sama kita masa nggak kita kasih. Nah, itu salah di antara trik supaya kita bisa menjadi orang kaya, ya udah bayar zakat. Lagi dalam keadaan seperti ini kita wajib zakat ya, bayar zakat. Kemudian banyak-banyak silaturahim, kunjungi fakir miskin, jangan tolak peminta, fa insyaallah Allah akan jadikan kita orang yang kaya. Baik. Lanjut. Syahadat, salat, dan zikir. Kalau seseorang sudah memenuhi syahadatnya, sudah memenuhi salatnya dengan baik, sudah menunaikan zakatnya, maka yang menjamin dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai istinbat dan penutup bahwa Allah yang hanya mampu menelisik hati seseorang. Ya. Kalau orang udah ngucapin syahadat la ilaha illallah nggak ada cerita. Dia syahadatnya biar ini doang tuh biar enak gitu. Maksudnya biar dia aku sebagai muslim padahal dia hatinya mungkin masih kafir. Nggak boleh kita kayak gitu. Menelisik hati orang itu nggak boleh. Dia tuh ria tuh sedekahnya ria tuh nggak boleh. Kita nggak tahu dia ria apa enggak. Kenapa? Karena ria itu perkara hati. Gitu. Kita hanya bisa menyimpulkan, menghukumi pada sesuatu yang zahir. Hati seseorang itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Mau dia ikhlas, mau dia riya, kayak itu urusan Allah. Yang penting dia udah ngasih duit, yang penting dia sudah sedekah, yang penting dia udah zakat, yang penting dia sudah kurban. Urusan dia riya, urusan dia sombong, urusan yang lainnya itu perkara hati dan kita nggak boleh masuk ke dalam ranah hati. Itu adalah ranahnya Tuhan. Kalau kita masuk ke ranah hati, berarti kita pengen mencampuri, pengen intervensi ranah Tuhan. Dan itu salah satu hal yang tidak ada adabnya. Baik. Orang berbuat baik itu kita harus apresiasi, jangan malah kita banyak ngomongin orang tersebut. Orang udah mau sholat, udah, alhamdulillah. Jangan diomongin orang sholat, wah dia sholat gara-gara pengen Ramadan doang, atau dia bayar sedekah biar pengen disebut doang namanya di masjid. Nggak boleh kita kayak gitu. Ada orang berbuat baik, kita ucapin alhamdulillah. Mereka sudah berbuat baik, mereka sudah dapat ya minimal
kebaikan zahirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita membuat orang lain yang sudah pengen berbuat baik, kemudian kita putus dengan omongan-omongan kita. Akhirnya dia merasa, kok saya ngelakuin ini banyak yang ngomongin ya. Akhirnya dia putus asa, akhirnya balik lagi ke yang tadinya nggak mau sholat, yang tadinya udah mau sholat, kemudian balik lagi nggak sholat. Yang tadinya nggak mau zakat, yang tadinya udah mau zakat, kemudian dia balik lagi nggak bayar zakat. Waliyatubillah. Itu jangan sampai sikap kita, perkataan kita, tindakan kita, bahkan mimik wajah kita bisa menyakiti orang lain. Yang ketiga, dakwah harus dilandasi dan didasari dengan ilmu. Kalau ingin menyampaikan sesuatu harus dilandasi dengan ilmu, dan ilmu itu tidak boleh kita langsung baca dengan kitab sendiri. Ilmu itu harus dengan guru. Kata para ulama, man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Siapa saja orang yang nggak punya guru, orang yang nggak punya syaikh, maka syekhnya adalah setan. Setan itu paling mudah untuk menjerumuskan seseorang yang ingin berbuat alim, ingin menjadi orang alim, gitu. Baca sendiri itu tidak boleh. Baca itu harus dengan guru. Kalaupun kita baca, ada hal yang kita nggak pahami, berhenti di situ kemudian tanya. Jangan sampai kita memahami itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam hadis Arba'in An-Nawawi ini, saya bisa menyampaikan hal ini karena saya mendengar dari guru saya. Guru saya mendengar dari gurunya. Gurunya mendengar dari gurunya sampai ke Imam Nawawi, sampai dari Imam Nawawi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi ilmu yang kita pegang adalah ilmu yang diajarkan oleh para masyayikh, yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimishqi, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ia akan banyak menyesatkan umat. Ini berbahaya. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan fatwa. Fatwa. Tidak boleh seorang awam seperti kita ini berfatwa. Tidak boleh. Fatwa itu hanya bisa dikeluarkan oleh ya ahli fatwa. Siapa itu dalam hal ini? MUI. Kalau MUI udah bilang begitu, sudah kita ikut. Jangan sampai kita menentang. Kenapa? Berarti kita lebih hebat daripada MUI misalnya. Begitu. MUI itu kan isinya para ulama. Para ulama yang sudah kompeten, yang sudah membahas tentang hal-hal yang lebih maslahat untuk umat yang mana, yang banyak mudaratnya untuk umat mana, udah dipilih-pilih di situ. Kata Rasulullah, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Sekali-kali pun tidak pernah umatku itu berkumpul, para ulamaku berkumpul untuk menyesatkan saudara-saudaranya. Tidak. Itu sudah janjinya Rasulullah SAW. Kalau udah ada ulama berkumpul, fa insya Allah itu diridhai oleh Rasulullah, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita via YouTube karena ada beberapa hal, jadi saya malam ini tidak bisa langsung meeting Zoom. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nakhtatim majlisana fi hadza اليوم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا كثيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته